Selamat malam, perkenalkan nama saya Stefania Alfrida Teva dengan NIM 1903030007 kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Sosiologi Politik buku review yang ketiga mengenai politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang diliputi oleh banyak gesekan. Pernyataan ini menurut Gagnon dan juga Tully pada tahun 2001. Negara-negara minoritas di banyak negara demokrasi biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya melestarikan otonomi teritorial mereka, menurut Laforest dan Lecours pada tahun 2016, atau untuk menyusun kembali hubungan mereka dengan komunitas lain dan juga negara atau keduanya. Pemerintah pusat pada bagian mereka pada akhirnya peduli dengan persatuan nasional atau negara bagian dan juga integritas teritorial. Kondisi keragaman dalam demokrasi multinasional cenderung mencakup semuanya, yaitu mengenai kompetisi partai, perwakilan politik, partisipasi politik, proses legislatif, dan juga keputusan eksekutif, pembuatan kebijakan politik. Dari waktu ke waktu, politik normal di negara-negara multinasional ini dikalahkan oleh periode politik luar biasa, di mana debat, musyawarah, dan juga negosiasi sangat berkaitan erat dengan tatanan konstitusional yang lebih luas. Pada periode politik konstitusional, ini seringkali mirip dengan krisis eksistensial bagi negara karena strukturnya, terkadang juga karena eksistensinya perlu untuk dipertanyakan. Politik konstitusional ini telah menjadi bagian dari lanskap politik dari beberapa negara demokrasi multinasional dalam beberapa tahun terakhir. Proses penentuan nasib sendiri di Catalonia yang telah menampilkan konsultasi tentang masa depan politiknya dianggap ilegal oleh negara Spanyol pada tahun 2014 atas pemilihan plebissit pada tahun 2015, dan referendum pada tahun 2017 juga dianggap ilegal oleh André Lecours, Nicolas Bresset-Dion, dan Guy Laforest-Mardit, telah menimbulkan perdebatan sengit tentang masa depan politiknya yang telah memaksa negara Spanyol untuk menanggapi. Tanggapan ini juga datang terutama melalui pendekatan hukum dan juga ketertiban seperti yang dicontohkan oleh pengadilan para pemimpin separatis yang diadakan pada tahun 2019. Di Inggris Raya, Westminster harus memenuhi default yang dibuat oleh semua partai politik, khususnya negara Inggris, untuk melanjutkan reformasi konstitusional setelah referendum kemerdekaan Skotlandia tahun 2014. Nah, terlepas dari kemenangan pihak Better Together, maka pada kekuatan separatis didukung penuh oleh hasil yang kuat yang mendukung kemerdekaan 45% dan terus menantang negara Inggris yang juga harus mengelola keluarnya dari Uni Eropa. Pada konteks Brexit, Menteri Pertama Skotlandia yaitu Nicola Sturgeon telah mengindikasikan bahwa dia ingin untuk memberi Skotlandia kesempatan lagi untuk memilih kemerdekaan. Referendum kelima tentang status pulau berlangsung pada tahun 2017, tapi hasilnya mayoritas yang mendukung negara bagian tidak terlalu berarti, mengingat itu diboikot oleh sebagian besar penentang opsi itu, yang menghasilkan tingkat
partisipasi hanya 23%. Namun, perdebatan tentang masa depan Puerto Rico, lebih khusus lagi tentang hubungannya dengan Amerika Serikat, tetap sangat menentukan politik di pulau itu. Di Belgia, politik konstitusional adalah kejadian biasa dan terjerat dalam politik normal karena pandangan yang berbeda dari semua komunitas yang berbahasa Flemish dan juga Prancis tentang masa depan negara Belgia yang telah membuat pembentukan pemerintah menjadi proses yang sangat sulit. Dengan tekanan Flemish yang sedang berlangsung untuk reformasi negara, lebih lanjut didorong oleh popularitas New Flemish pada politik konstitusional adalah kejadian biasa dan terjerat dalam politik normal karena pandangan yang berbeda dari komunitas berbahasa Flemish dan juga Prancis tentang masa depan negara Belgia telah membuat pembentukan mengenai pemerintah menjadi membuat proses yang lebih rumit. Untuk itu, dengan tekanan Flemish yang sedang berlangsung untuk reformasi negara, lebih lanjut didorong oleh popularitas New Flemish Alliance atau politik konstitusional. Dalam kejadian ini terjerat dalam politik normal karena pandangan yang berbeda dari komunitas berbahasa Flemish dan Prancis tentang masa depan negara Belgia telah membuat pembentukan pemerintah menjadi proses yang sangat sulit. Oleh karena itu, kontribusi dalam buku ini adalah untuk membuat sketsa cara Oriental untuk mempelajari politik konstitusional dan untuk memberikan pemahaman tentang sifat, aktor, dan proses politik konstitusional dalam konteks yang berbeda. Di luar bekerja dalam kerangka ini, para editor dalam buku ini tidak memaksakan pendekatan khusus kepada penulis untuk mempelajari politik konstitusional dalam kasus mereka. Sebaiknya, ide dasarnya adalah untuk melihat melalui studi kasus tunggal atau komparatif pada bagian institusi, ide, aturan, dan juga struktur politik dalam menyesuaikan dengan komunitas politik yang berubah yang dengan sendirinya terstruktur oleh lingkungan institusional yang ada. Sampel dalam kasus yang dieksplorasi pada bab ini mendatang pilihan untuk perbedaan lintas negara dalam sifat, aktor, dan juga proses politik konstitusional di antara sistem yang sebagian besar serupa. Politik konstitusional di negara-negara mononasional biasanya berfokus pada penciptaan dan juga alokasi kekuasaan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang demokratis. Pada politik semacam ini juga akan membahas apakah sejauh mana konstitusi ini harus melumpuhkan lembaga-lembaga tersebut melalui rancangan aturan keputusan seperti hak atau persyaratan lainnya, serta melalui batasan substansif langsung pada perilaku pemerintahan, misalnya undang-undang konstitusional hak. Kekhawatiran ini juga hadir dalam politik konstitusional negara-negara multinasional, tetapi selain itu, politik konstitusional di negara-negara multinasional secara kualitatif berbeda dari politik konstitusional di negara-negara mononasional karena melibatkan negosiasi klaim untuk penentuan nasib sendiri. Demikian penjelasan saya dari tugas review buku yang kedua, Sosiologi Politik. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.